Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, kita pada video kali ini akan membahas sedikit tentang teori dan teknis. Tapi juga aku mau mencerahkan, mau membuka mindset teman-teman dan membuka pikiran kita bersama teman-teman. Wis asik. Yaitu adalah berawal dari keluh kesah. Banyak sekali teman-teman yang bingung atau masih nggak tahu arah dan tujuan sebuah mixing itu mau apa teman-teman. Mixing mastering itu tujuannya untuk apa sih? Fungsinya apa? Goalsnya apa? Nah itu kadang banyak dari teman-teman yang masih kebingungan dan tidak tahu arah tujuannya gitu. Sama kayak aku dulu teman-teman, waktu awal belajar itu tuh kayak sebenarnya tujuan mixing tuh untuk apa sih? Apa yang akan kita tuju, hasilnya itu seperti apa supaya bagus, supaya enak, itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, baru memulai, ini adalah beberapa tips atau beberapa mindset mixing yang perlu kalian ketahui. Aku membaginya menjadi 2 teman-teman, yaitu adalah mixing basic dan mixing kreatif. Nah ini versiku loh ya, ini adalah tips and trick ataupun rumusan versiku. Terserah nanti kalian mau menyimpulkannya bagaimana, atau kalian punya teori yang lainnya, monggo, nggak apa-apa gitu. Tapi ini adalah versiku, yaitu adalah mixing basic yang isinya adalah apa saja mixing basic, yaitu adalah bagaimana kita membalance sebuah audio atau menyeimbangkan sebuah level audio, katakanlah volume audio. Kemudian yang kedua adalah dinamika atau dynamic processing. Kita bisa sebut biasanya pakai kompresor lah, pakai gain staging dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi. Nah ini adalah yang tergolong di mixing basic, yaitu ada balance, dynamic, kemudian frekuensi atau EQing. Nah kemudian ada step selanjutnya setelah kita melakukan hal itu, yaitu adalah step di mana creative mixing atau mixing secara kreatif. Apa yang diolah atau apa tujuannya? Yaitu adalah untuk mengatur kedalaman atau depth dari sebuah audio. Kemudian yang kedua yaitu adalah kelebaran atau width atau imager. Kemudian yang terakhir adalah tekstur atau karakteristik, coloring. Nah, apalah itu sebutannya teman. Aku enak menyebutnya dengan tekstur. Biasanya engineer bule itu nyebutnya dengan tekstur. Nah, jadi audio kita itu memiliki kedalaman, kelebaran dan tekstur yang unik. Nah, di video kali ini kita akan bedah semuanya sampai tuntas mindset itu tadi teman-teman, mulai dari mixing basic sampai mixing kreatif. Langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke, teman-teman, di sini aku sudah ada satu sampel audio. Musiknya simple. Ini sebenarnya adalah project klien. Aku pinjem dulu buat Mas Sansan, ini lagunya. Tapi vokalnya aku mute, cuman musiknya aja gitu ya. Nah ini lagunya teman-teman. Lo-fi gitu teman-teman. Vintage. Nah udah simple gitu aja. Musiknya simple, kemudian aransemennya juga simple, sederhana, vintage gitu teman-teman. Nah langsung saja kita mau bahas apa itu tadi basic mixing atau mixing yang di level basic. Yang pertama adalah balancing teman-teman. Balancing itu kalau aku meliputi 2 hal teman-teman. Yang pertama adalah volume, kemudian yang kedua adalah panning. Jadi balancing itu menyeimbangkan atau mencari kesetaraan atau keseimbangan yang enak dalam segi volume atau kekerasan suara, juga termasuk tata letak audionya. Panning itu kan tempat teman-teman, letaknya mau di tengah, mau di kiri, mau di kanan. Nah itu kalian membahasakannya seperti apa. Ini secara awam saja aku berusaha menjelaskan semudah mungkin ya teman-teman. Panning itu adalah posisi tengah, sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, pentok kanan, pentok kiri. Nah itu adalah panning. Nah itu yang kita lakukan pertama kali.
Simple, kita dengan membuka mixer kemudian kita mengatur volumenya gitu. Contoh di sini misalkan, nah ini drum. Nah, kita mau level dia drumnya itu di mana? Katakanlah di sini aku atur dia di -8 fadernya. Nah, kemudian kita balancing dengan bassnya. Mana bassnya? Oh ini. Nah, di sini aku mau bassnya itu sebenarnya lebih kecil dari drumnya gitu. Walaupun dia tebel tapi lebih kecil. Nah, maka tak taruh dia di -15 tuh. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, kita tinggal atur naik turun aja ini fader volume. Namanya juga mengatur volume, ya sudah seperti kalian mengatur mixer analog saja. Nah, ini bassnya kan over, kecilkan. Kalau gini kan drumnya nggak enak. Nah, terlalu mendominasi. Nah, maka kita atur gini. Nah, kemudian ada piano di sini. Ya, kita balancing sesuai dengan selera kalian. Nah, ada piano 2. Nah, kalau sudah gitu katakanlah volumenya sudah ke setting semua. Kalian bisalah ya mengatur volume gitu kan, cuman ngatur volume aja sesuai dengan keinginan kalian, apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau dibuat dia lebih kalah atau lebih pelan. Kalian tahulah maksud dan tujuannya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah panning, teman-teman. Kalau drum tadi, oh aku pengen drumnya di tengah. Boleh nggak mas drumnya di kiri? Boleh. Kamu bikin di kiri kayak gini misalkan, atau di kanan, nggak apa-apa gitu. Selama itu buat kalian mungkin enak dan kalian mendapatkan rumus yang lebih cakep, ya lakukanlah gitu. Pada umumnya lagu pop kan drumnya di tengah. Nah, bassnya juga di tengah. Nah, oke, berarti drum dan bass sudah mengisi di bagian tengah. Nah, di sini ada piano nih. Nah, di sini tak panning ke kiri yang satu. Kenapa? Karena di sebelah kanan mau ada piano yang kedua dengan tone suara yang berbeda. Loh. Jadi kanan dan kiri memiliki karakter suara yang berbeda. Kalau ini tadi tak taruh di tengah semuanya kan numpuk. Drum di tengah, bass di tengah, piano di tengah, piano 2 di tengah. Nah, semuanya kan berkumpul nih, tidak ada positioning yang terbagi. Sedangkan kita itu mendengarkan audio itu kan sudah disediakan minimal stereo sekarang, kanan dan kiri. Dimana mulai dari tengah bergeser ke kiri, ke kiri, ke kiri, atau dari tengah bergeser ke kanan kan semua ada posisinya. Nah, maka ini kita panning kanan dan kiri. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada gitar. Gitar 1, gitar 2. Tuh. Sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan. Ketika digabung dengan piano yang kanan kiri juga, ya dia akan saling mengisi, teman-teman. Terus pertanyaannya mungkin teman-teman menentukan panningnya itu siapa di mana, kanannya seberapa, kirinya seberapa mas gitu kan. Terserah, bebas teman-teman. Ini secara basic dulu aja. Secara basic dulu aja aku mau menjelaskan bahwa basic mixing itu ya cuman kayak gitu. Cuman balancing, volume, kemudian panning. Masalah piano mau kamu taruh di kanan atau tetap di tengah, yang di kanan jadi gitar, yang di kiri jadi apa, string mungkin atau ambience yang lainnya, monggo terserah teman-teman gitu. Jadi ini konsep dasarnya dulu, kalian mengerti dulu, mindsetnya dulu yang aku mau buka teman-teman gitu ya. Nah, kemudian dengan instrumen-instrumen lainnya pun juga begitu, ada lead gitar, ada synthesizer dan lain sebagainya. Aturlah panning-panningnya. Jadi tidak semua numpuk di tengah. Itulah fungsinya kita stereo. Bahkan sekarang sudah Dolby Atmos, sudah surround. Itu sudah tidak bicara dengan
LR lagi teman-teman, tapi ada yang di atas, ada yang di pojok kanan, pojok belakang. Nah itu kan lebih kompleks. Tapi ini secara stereo saja teman-teman sudah mengerti mindsetnya dulu. Ketika kita sudah balancing volume dan panningnya, maka ya musik kita akan lebih tertata. Nah itu teman-teman, lebih enak daripada di tengah semua. Itu kan nggak enak teman-teman kalau musiknya di tengah semua, drumnya di tengah, bassnya di tengah, keyboard di tengah, gitar di tengah, vokal di tengah, semuanya numpuk, kanan kirinya kedapatan apa gitu. Itu mindset yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih di mixing basic, yaitu adalah mengatur dinamika atau dynamic processing. Biasanya adalah kita menggunakan gain staging atau kita volumenya ini kita besar kecilkan secara manual teman-teman. Nih, kita kecilkan, kita besarkan, atau di part tertentu kita potong. Kemudian di sini kok ini keras sendiri nih, padahal di sebelahnya kecil. Nah, kita bisa kecilkan. Atau sebaliknya, di sini besar kok yang ini kecil, maka kita bisa besarkan. Itu di semua DAW pun sama seperti itu. Atau kita bisa menggunakan dengan teknik kompresor atau kompresi. Nah, kita menggunakan plugin-plugin kompresor untuk mengatur dinamiknya. Nah, penggunaan kompresor seperti apa? Sudah aku buat videonya, teman-teman bisa tonton videonya. Di sini aku hanya akan membuka mindsetnya teman-teman dulu. Apa yang harus dikerjakan ketika kita mau mulai mixing, gitu ya teman-teman. Masalah teknis penggunaan plugin-pluginnya aku sudah buat videonya secara detail di video terpisah. Oke? Nah, itu yang kedua, yaitu adalah dynamic processor. Kemudian yang ketiga masih di mixing basic, yaitu adalah frekuensi. Setelah kita mengatur volume, mengatur panning, mengatur dinamikanya, maka kita juga perlu mengatur frekuensi. Frekuensi, kenapa frekuensi? Karena setiap bunyi-bunyian teman-teman memiliki frekuensinya sendiri-sendiri. Contoh piano. Tuh. Nah, piano ini dominan di frekuensi 100 Hz sampai 3000. Nah, ini piano 1. Kemudian kita buka piano 2. Tuh. Sama, di sini hampir sama. Dia mendominasi di frekuensi bawah 100 bahkan 80 sampai di sini 5000-an. Tuh. Nah, dua piano ini memiliki frekuensi yang sama. Ketika kita gabung, berarti frekuensinya akan saling bertabrakan. Makalah itu kita harus mengatur frekuensi. Supaya apa? Supaya frekuensi-frekuensi ini tidak saling bertabrakan, tidak saling ngemasking antara piano 1 dan piano 2. Tadi kan tata letaknya sudah kita pisah, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah, sekarang kita memisahkan frekuensinya supaya tidak bertabrakan. Nah, kalau manusia mungkin bilangnya, wah kita sefrekuensi ya itu enak. Tapi untuk audio itu nggak enak teman-teman. Kalau sefrekuensi bertabrakan jadinya, malah jadi nggak enak. Saling berebut frekuensi. Aku mau frekuensi 100, yang satu juga aku juga mau di frekuensi 100. Nah, itu harus kita kendalikan. Yang satu mungkin kita potong di frekuensi 100, yang satu kita boost. Yang satu kita potong di 5000-nya, yang satu kita boost, dan lain sebagainya. Itulah kita mengatur frekuensi masing-masing instrumen. Nah, untuk detail pembahasan tentang EQ atau frekuensi juga sudah ada videonya semua. Kalian bisa cek aja video-videoku di channel ini juga tentang frekuensi atau tentang mengatur EQ pada sebuah mixing audio gitu teman-teman. Di sini sekali lagi aku hanya akan membuka mindset ataupun tahapan-tahapan apa saja yang harus kalian lakukan dalam sebuah mixing. Nah, jadi di basic mixing ini teman-teman kita sudah mendapatkan 3 poin yang harus kita tuju, yaitu adalah balancing atau keseimbangan audio kita mulai dari volume sampai tata letak panningnya. Kemudian yang kedua adalah dinamika atau dynamic processing dengan kompresor. Kemudian yang ketiga adalah EQing atau mengatur frekuensi. Nah, itu adalah tahapan basic mixing. Jadi ketika kalian duduk set di meja mixing kalian, 3 hal ini yang harus kalian tuju terlebih dahulu ketika kalian mau memulai mixing. Karena ini basic, mindsetnya dulu. Kalian atur dulu
balancingnya, dinamikanya, frekuensinya. Baru nanti kita akan masuk ke ranah selanjutnya, yaitu adalah creative mixing atau step selanjutnya, yaitu tadi kedalaman, depth, kelebaran, width, kemudian tekstur atau karakteristik. Nah, di creative mixing ini kita akan bahas di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang dan teman-teman tidak pusing teman-teman. Kita lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Kalian pahami dulu video ini dan kalian coba tonton video-videoku yang membahas tentang plugin-plugin tadi. Kompresor, EQ, caranya panning, balancing itu sudah ada videonya aku buat secara detail teman-teman gitu. Oke. Sampai jumpa di next video part 2-nya teman-teman tentang creative mixing. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.